Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Alfiani, NIM 18071019, semester 3, jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Sains Teknik dan Terapan, Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia bahan alam dan makanan tentang identifikasi alkaloid pada daun sirsak. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu alkaloid. Alkaloid adalah senyawa fitokimia yang paling banyak dijumpai pada semua bagian tumbuhan dan memiliki cincin heterosiklik, di mana alkaloid ini berfungsi sebagai zat antispasmodik, meredakan kejang otot, yaitu menurunkan tegangan tinggi jaringan otot polos pada saluran pencernaan, antiinflamasi, yaitu pereda nyeri, dan sebagai antimikroba. Senyawa alkaloid ini juga memiliki fungsi sebagai pelindung tanaman dari serangga dan herbivora. Aktivitas farmakologi alkaloid diantaranya antihipertensi, antimalaria, anti kanker, dan analgesik. Indonesia telah mengenal dan menggunakan tanaman berkhasiat obat sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah kesehatan. Salah satu tanaman obat yang ada di Indonesia adalah sirsak, dengan nama latin Annona murcita L. Sirsak merupakan tumbuhan dengan berbagai macam manfaat bagi kesehatan, baik daging, buah, daun maupun bijinya, yang memiliki kandungan kimia yang bermanfaat untuk pengobatan, antara lain sebagai antibakteri, antivirus, antioksidan, anti jamur, antiparasit, antihipertensi, anti stres, dan menyehatkan sistem saraf. Daging dan buahnya mengandung serat dan vitamin. Kandungan zat gizi terbanyak dalam buah sirsak adalah karbohidrat. Daunnya mengandung senyawa tanin, fitosterol, kalsium oksalat, alkaloid murisin, monotetrahidrofuran, asetogenin seperti anomurisin A dan B, gigantetrosin A, anonasin 10-an, murekatosin A dan B, anonasin, dan goninatalamisin. Penggunaannya di masyarakat yaitu dengan merebus daunnya, kemudian hasil rebusan diminum. Ekstraksi senyawa alkaloid dilakukan dengan menggunakan metode maserasi. Metode ini dipilih karena pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diperoleh maseratnya, serta proses perendaman yang cukup lama diharapkan dapat menarik lebih banyak zat aktif yang terkandung di dalam simplicia. Tahap selanjutnya yaitu diidentifikasi dengan menggunakan reaksi umum alkaloid dan kromatografi lapis tipis. Metode yang digunakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, metode yang digunakan sampel daun sirsak yang telah dikeringkan dan dihaluskan diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 96% selama 5 hari. Filtrat yang diperoleh dipekatkan menggunakan rotavapor untuk mendapatkan ekstrak kental dan siap digunakan sebagai bahan uji. Hasil pengelolaan simplasi dan ekstraksi. Jumlah sampel yang digunakan yaitu 100 gram, cairan penyarinya itu 1200 ml, waktunya 5 hari, hasil maserasinya 100 ml, hasil rotavapornya 300 ml, dan hasil ekstrak kentalnya 13 gram. Tabel kedua yaitu hasil identifikasi alkaloid menggunakan reaksi warna. Larutan sampel yaitu pada larutan pertama, larutan ditambahkan dengan variasi Bouchardat menghasilkan warna keruh dan terdapat endapan berwarna coklat kehitaman. Pada larutan plus reaksi Mayer menghasilkan warna keruh dan tidak terdapat endapan. Pada larutan kedua, larutan ditambahkan dengan reaksi Bouchardat menghasilkan warna keruh dan terdapat endapan berwarna coklat kehitaman.
Sedangkan larutan yang ditambahkan dengan reaksi Mayer terdapat warna ceru dan tidak menghasilkan endapan. Tabel 3 yaitu hasil identifikasi alkaloid secara kromatografi lapis tipis. Larutan sampel yaitu ekstrak daun sirsa plus etanol 96%, lampu UV noda tidak tampak, reaksi Dragendorf-nya menghasilkan warna jingga dengan harga RF-nya 0,76. Pembahasannya, ekstraksi alkaloid dari daun sirsa dilakukan dengan metode maserasi karena pengerjaannya lebih mudah dan peralatan yang digunakan sederhana, serta proses maserasi sangat menguntungkan dalam ekstraksi senyawa bahan alam karena dengan perendaman sampel tumbuhan akan terjadi pemecahan dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel, sehingga metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut organik dan ekstraksi senyawa akan sempurna. Penggunaan etanol 96% sebagai pelarut adalah karena etanol 96% dapat bertindak sebagai pelarut dan pengawet sehingga zat yang diinginkan dapat terekstraksi serta tahan lama dan tidak mudah ditumbuhi jamur. Proses maserasi 100 gram serbuk daun sirsa dilakukan selama 5 hari dan sehari sekali sampel diaduk sehingga sampel bagian bawah berada pada bagian atas. Maserat yang diperoleh kemudian diluapkan dengan rotavapor, kemudian diluapkan kembali di atas tangan air sampai didapatkan ekstrak kental. Selanjutnya, untuk reaksi identifikasi alkaloid dibuat dua larutan uji. Yang pertama, larutan ekstrak diencerkan dengan air kemudian ditambahkan 1 ml HCl2n dan pada larutan kedua ditambahkan 9 ml HCl2n. Penambahan HCl2n dimaksudkan untuk menarik senyawa alkaloid dalam ekstrak karena alkaloid bersifat basah. Maka dengan penambahan asam seperti HCl akan terbentuk garam sehingga alkaloid akan terpisah dengan komponen-komponen lain dari sel tumbuhan yang ikut terekstrak dengan mendistribusikannya ke fase asam. Setelah itu dilakukan pemanasan selama 2 menit di atas penanas air, kemudian didinginkan lalu disaring, kemudian dipipet 3 tetes filtrat dan dimasukkan dalam tabung reaksi. Selanjutnya direaksikan dengan reaksi Mayer, terjadi kekeruhan tetapi tidak terbentuk endapan. Hal ini dikarenakan tidak semua alkaloid bereaksi dengan reaksi Mayer. Pengendapan yang terjadi tergantung pada jenis alkaloidnya. Setelah itu diambil kembali 3 tetes filtrat, direaksikan dengan reaksi Bouchardat. Terbentuk endapan berwarna coklat kehitaman yang menandakan adanya alkaloid. Akan tetapi karena semua senyawa yang mengandung unsur nitrogen dapat bereaksi dengan reaksi Bouchardat, maka dilakukan identifikasi dengan kromatografi lapis tipis. Kesimpulannya, alkaloid pada daun sirsa dapat diidentifikasi dengan mereaksikan dengan reaksi Bouchardat dan kromatografi lapis tipis. Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan bahwa daun sirsa mengandung senyawa alkaloid. Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang efek farmakologi alkaloid pada daun sirsa dalam dunia pengobatan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.